Di tengah gencatan senjata dan klaim operasi Epic Fury berakhir, mengapa ketegangan di Selat Hormuz masih terjadi? Lalu sejauh mana pula komitmen Amerika Serikat dan Iran akan segera mengakhiri perang? Kami akan bahas ini bersama dengan para narasumber bergabung saat ini, Pizarro Ghazali selaku pengamat Timur Tengah dan Fauzia Cempaka Tibur, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Ya, selamat malam Mas Tifal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat konteksnya dari apa yang disampaikan kedua pihak nih Mbak Fauzia, kalau dibilang ini diskusi masih tetap berjalan, AS bilang bahwa perjalanannya masih mulus, tapi kenapa kemudian di Selat Hormuz masih serang-serangan tembak-tembakan kapal? Pertanyaan sederhana di kepala masyarakat awam mungkin akan bilang begini, ini kedua belah pihak maunya apa sih? Betul Mas Tifal. Jadi betul memang ini kita lihat bahwa kedua belah pihak ini masih memanage atau berusaha untuk mengatur tempo dalam konteks koridor eskalasi. Karena kita juga masih ingat tentu pada tanggal 1 Mei lalu ini Iran mengirimkan juga sebuah proposal perdamaian begitu ya yang 14 itu, dan waktu itu konteks yang sama juga disampaikan oleh Trump bahwa belum memberikan respon, menjaga ritme respon, dan juga bahkan belum mengirimkan perwakilannya begitu. Dan dalam konteks lain juga kita lihat waktu itu Trump juga menyampaikan bahwa tidak ingin diburu-buru untuk menyetujui begitu ya, dan ini sebenarnya hal yang sama juga dilakukan oleh Iran begitu untuk belum menyetujui secara serta-merta apa yang klaim yang disampaikan oleh Trump. Terlebih Pakistan menyampaikan bahwa dari negosiasi yang disampaikan ini akan menjadi sebuah memorandum of understanding yang sifatnya jangka panjang begitu. Yang kedua adalah konteks di lapangan itu tentu saja seringkali berbeda dengan apa yang dihadapkan dari panggung diplomasi begitu. Jadi memang konteks di lapangan ini kita lihat kondisi waktu 1 Mei itu juga terdapat serangan dari Amerika Serikat terhadap Iran begitupun, dan kedua belah pihak pun melakukan serangan yang sifatnya kecil, meskipun pada waktu itu dari konteks Iran sendiri yang menyatakan juga bahwa ini bukanlah bagian dari berhentinya gencatan senjata. Jadi kita ada pola yang berulang, tapi saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat dan waktu itu dilakukan oleh Iran begitu. Dan ini memang sangat wajar, namun saya sendiri melihatnya sebagai pola yang sebenarnya seharusnya akan mengantarkan pada perdamaian yang akan mengakhiri perang ini begitu. Terlebih kita tahu bahwa di domestik sendiri ini dari Amerika Serikat pun sudah lewat dari 60 hari, yang artinya jika dia ingin melanjutkan perang kembali, ini harus pastinya menggunakan izin dari atau persetujuan dari Kongres. Dari Iran sendiri pun sudah memiliki beban domestik secara ekonomi maupun secara militer, Mas Tifal. Sederhananya menjaga tempo ini demi menguatkan posisi siapa yang paling kuat, atau ada hal lain mau dikejar nih Mbak Fauzia? Tentu untuk mendapatkan konsesi terbesar dari hasil diplomasi ini, Mas. Jadi tentu kita lihat bagaimana poin-poin terkait dengan nuklir misalnya, yang sebelumnya Iran tidak ingin menurunkan sama sekali ke enrichment atau pengayaan uraniumnya, namun saat ini misalnya pengayaan uraniumnya tersebut ingin diturunkan atau berkenan diturunkan, tetapi tidak mau dipotong atau dihentikan mesin, infrastruktur, dan sistem pengayaan yang saat ini dimiliki, misalnya seperti itu, Mas. Jadi saat ini kita lihat tentu saja dalam konteks ini kedua belah pihak sedang menginginkan mendapatkan konsesi terbesar dari hasil negosiasi ini nantinya, Mas Tifal. Mas Pizarro, Anda melihat bahwa perang psikologis ini yang kalau kita baca dari berbagai pernyataan kedua belah pihak yang tampaknya kontradiktif dalam satu momen ke momen yang lain, ini lagi ngejar apa sih sebetulnya? Iya, pertama kalau kita lihat Amerika itu sebenarnya double standar ya. Dia mengatakan Epic Fury itu berakhir, tetapi blokade terhadap perairan Oman dan juga pelabuhan Iran itu masih dilakukan. Jadi gaya Trump itu kita lihat itu suka berbeda ya antara apa yang diucapkan dengan realita. Ini yang kemudian ditafsirkan oleh Iran bahwa perang itu belum selesai ya, bahwa eskalasi itu belum benar-benar selesai. Terbukti kan kemudian kemarin Amerika Serikat itu kan kembali melakukan serangan kepada Iran. Saya yakin betul serangan itu dilakukan yang pertama kali itu oleh Amerika Serikat, tidak oleh Iran gitu. Karena menurut saya Amerika Serikat memang mencoba untuk melakukan eskalasi agar kemudian perang ini menjadi
besar ada serangan dari Iran dan kemudian Donald Trump itu bisa melempar kepada Kongres untuk dia mendapatkan persetujuan peperangan yang akan dilakukan terhadap Iran ya. Karena kan sampai sekarang kan di deadlock nih 30 dan 60 hari Ya. nggak ada kelanjutan, ini mau perang apa negosiasi belum jelas gitu, dan Donald Trump juga nggak punya justifikasi. Kemudian kita lihat ini ada gaya gaya permainan dari Donald Trump. Dia bilang mengatakan epic fury berakhir, tapi kemudian kita tetap sedang melakukan self defense, pertahanan diri gitu. Makanya kan tadi Amerika Serikat mencoba memainkan narasi bahwa serangan dia kepada Iran itu dilakukan karena Iran terlebih dahulu menyerang kapal-kapal militer mereka seperti itu. Jadi ini juga menurut saya itu juga menjadi double standard, dan ini menurut saya presiden ini bukan hanya pada Trump. Dulu Bill Clinton juga sama tuh ketika melakukan serangan terhadap Serbia, itu kan 60 hari udah selesai, tetapi nanti kalimatnya diubah sama dia. Mirip kayak Trump, kalau Trump ngomong dia ini self defense, nanti Bill Clinton mengatakan, oh ini kan ini cuman cuman serangan terbatas saja kok, nggak skala besar gitu. Nah apa sih yang dicari ini? Dan jujur aja, Trump ini masalahnya sekarang, kalau dia mundur dari perang itu dia kalah dong. Hmm. Ya, dia nggak bisa menjual kemenangan gitu. Kenapa kemudian dia masih berusaha untuk melakukan serangan kepada Iran gitu? Karena kan gini, dari semua tujuan dari Donald Trump yang dilakukan, apa sih yang udah kedapat? Nggak ada semua kan. Uranium masih dipegang oleh Iran. Fasilitas nuklir, iya memang beberapa hancur, tapi kan dia masih masih kuat memegang fasilitas nuklir. Kemudian Selat Hormuz juga masih dikendalikan oleh Iran. Jadi dari segala macam objektif ini, kalau kemudian sekarang mau perang itu berakhir, ya Amerika Serikat dalam pihak yang kalah. Kredibilitas Donald Trump itu semakin lama semakin jauh, dan mungkin akan berdampak terhadap nanti terhadap pemilu pada 2006, pemilu setelah nanti kayak gitu. Jadi Donald Trump itu masih penasaran gitu. Problematikanya dia juga bingung, dia mau melakukan apa lagi nih untuk menekan Iran. Serangan militer itu tidak efektif, blokade tidak benar-benar mencekik Iran ya. Makanya kemudian dia mencoba mencari cara bagaimana celahnya untuk terus melakukan tekanan-tekanan pada Iran. Ini bahkan Mas Tifal ya sekarang, ini data pelacakan ya, pesawat-pesawat Amerika Serikat itu sekarang lagi mengisi tangki minyaknya nih, tangki bensinnya, yang kemudian banyak ditafsirkan bukan tidak mungkin serangan-serangan terbatas kayak model sekarang. Ini kan bukan skala perang penuh nih yang dilakukan oleh Amerika Serikat, tapi skala-skala terbatas. Tapi itu kan terus dilakukan sampai kemudian Iran itu ketika dalam negosiasi, kira-kira Amerika Serikat itu dapat konsesi ya seperti tadi disebut oleh Mbak Fauziah gitu. Tapi problematikanya jangan lupa Iran tuh sekarang posisinya semakin lama semakin strong. Sekarang aja di Selat Hormuz itu kan dibikin regulasi baru tuh. Kapal-kapal yang mau lewat harus koordinasi dulu sama Teheran, kemudian dia harus mendapatkan izin dari wilayah Teheran, baru dia kemudian menjadi keluar gitu. Itu kan sebelumnya nggak pernah terjadi seperti itu. Tetapi Sederhananya, sorry saya potong Mas, sehingga kalau analisis Anda sederhananya ini, kalaupun dilempar pernyataan yang kesannya ingin menyerang Iran, justru Iran membalas itu dengan tidak membalas dengan respon yang terbilang agresif, begitu? Iya, karena kan gini, Iran ini juga paham pancingan Trump. Iran ini kan pinter juga. Dia tahu nih, Trump ini sedang goda-goda dia, memprovokasi dia, agar kemudian Iran melakukan serangan balasan. Nanti kan ketika ada terjadi serangan balasan besar kepada Amerika Serikat, Donald Trump itu kan bisa mengklaim bahwa kami diinvasi oleh Iran, kami di-attack sama Iran, ada agresi dari Iran. Hingga kemudian nanti Kongres itu ketok palu. Oke, kamu go untuk melakukan perang. Ini kan banyak terjadi. Perang Vietnam kan gitu juga. Kan sepele itu perang Vietnam. Perang Vietnam itu terjadi ketika kapal-kapal patroli Amerika Serikat itu diserang oleh Vietnam. Walaupun skalinya kecil Mas Tifal, tapi ini dijual sama Lyndon Johnson bahwa kita mendapatkan serangan dari Vietnam. Dari situ kemudian nanti Kongres Amerika Serikat menyetujui 100.000 pasukan untuk melakukan invasi darat kepada Vietnam seperti itu. Jadi ini yang sebenarnya sedang dicari oleh Amerika Serikat. Mbak Fauzia, kalau di sisi lain kita juga melihat masih ada aksi penembakan kapal-kapal. Awalnya kita ingat di Selat Hormuz itu awalnya blokade dulu, ditahan dulu, terus sekarang saling sandra menyandra, terus ada penembakan seperti ini. Kita perlu khawatir nggak sih bahwa skalanya akan lebih intens lagi untuk serangan-serangan ini di Selat Hormuz itu? Kalau saya rasa justru dalam konteks ini saat pemilihan atau menginginkan pencapaian konsesi tentu akan sangat tidak konstruktif jika misalnya atau bahkan destruktif begitu ya terhadap pencapaian konsesi jika misal salah satu pihak ini menyerang dalam konteks skala yang besar. Tapi tentu saya melihat bahwa justru yang akan terjadi ini adalah serangan-serangan yang sifatnya low intensity konflik atau intensitas rendah. Jadi serangan-serangan di lapangan yang sifatnya intensitas rendah untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa masih ada kepemilikan atau kekuatan yang sifatnya di udara maupun di laut begitu. Nah, kekuatan ini penting karena kita tahu bahwa dalam berdiplomasi atau bernegosiasi, konsesi tidak akan dicapai, tidak dapat didapatkan jika hanya berdasarkan apa yang disajikan di atas meja, tapi juga apa yang diberikan atau dimiliki di lapangan. Nah, ini yang sebenarnya dilakukan oleh IRGC maupun dari konteks ini dari
dari pihak Senkom sendiri. Karena memang kalau kita lihat ada dua versi, selalu ada dua versi begitu ya, yang disajikan, narasi yang disajikan oleh Iran maupun narasi yang disajikan oleh Amerika Serikat ketika serangan itu terjadi. Contohnya saja ketika kita melihat yang saat ini baru-baru ini terjadi, serangan ke Bandar Abbas dan juga serangan terhadap Fujairoh misalnya. Nah, ini dari bahkan ada 3 narasi mungkin, karena narasi yang disampaikan dari Uni Emirat Arab ini berbeda begitu ya. Dan ini tentu bagian, kalau menurut saya ini gambaran besarnya adalah gambaran untuk mendapatkan konsesi tadi, Mas Tifal. Oke, pertanyaan berikutnya jadi begini, Mas Pizarro, dengan dua belah pihak ini masih tetap bersikeras dengan pendiriannya, apakah kita publik yang menonton saja dari jauh tapi kena imbasnya di sini, masih bisa berharap Mas ada ruang kompromi nggak nih dua belah pihak kalau kemudian rencana perdamaian itu perundingan itu antara AS dan Iran ini bakal terjadi? Kalaupun tidak, maka skenario terburuk apa yang perlu kita wanti-wanti dari sekarang? Jawabnya nanti, kita jeda dulu ya, tetap di Kompas TV. Mas Pizarro, kalau melihat dua belah pihak dalam hal ini Iran dan Amerika tetap bersikeras dengan pendirian masing-masing, sementara katanya sudah lagi bahas perundingan di balik layar, kita masih bisa berharap ada ruang kompromi nggak nih dua belah pihak ini untuk bisa sampai kata sepakat itu? Iya, Mas Tifal, kata kuncinya ialah pertemuan Donald Trump dengan Xi Jinping pada 14 Mei mendatang, ya, pada pekan mendatang. Ini menurut saya akan menjadi salah satu titik kritis kemanakah arah negosiasi dan perundingan antara Iran dengan Tiongkok, Iran dengan Amerika Serikat gitu. Jadi ini sangat punya dampak yang besar nanti pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping. Makanya kan kalau kita lihat Iran itu udah potong kompas duluan tuh, udah ketemu duluan sama Wang Yi, ya sama Menteri Luar Negerinya. Itu bagian upaya dari Iran untuk mempertahankan imannya Cina agar nggak kegoda sama Amerika. Karena kan Donald Trump ini udah mulai menggoda-goda nih. Kalau kamu lepas duluan sama Iran, kamu sanksi saya cabut, microchip akan kita kerjasama lagi, ya kemudian tarif juga akan kami turunkan. Jadi Washington ini Trump lagi mencoba mengaduk-aduk imannya Xi Jinping nih agar kemudian coba melepaskan dukungannya kepada Iran. Tetapi akan sangat sulit ya, dan itu bisa dilakukan karena DNA politik luar negerinya Cina itu memang sudah dekat dengan Iran. Dan kemudian paling titik kompromi ya menurut saya Donald Trump itu pasti dalam titik kompromi ini pasti akan ketemu jalannya. Karena masalah Mas Tifal, waktu nggak berpihak sama dia. Kayak gitu. Dikit lagi pemilu sela, Juni ini akan pemilu, dan jangan lupa loh, pemilu sela ini hanya berjarak 2 tahun lagi pemilu Presiden Amerika Serikat. November 2008 seperti itu. Maka pemilu sela ini akan menjadi referendum mini bagi ujian politiknya Partai Republik. Kalau dia kalah di 2026 ini, maka 2028 dia akan kalah. Maka bagi saya Donald Trump itu tidak akan punya pilihan, dia akan tunduk dalam skema negosiasi perdamaian. Kemudian akhirnya Cina dan Rusia itu akan masuk dalam negosiasi ini. Saya berpikir ke depan memprediksi bahwa Pakistan tidak akan menjadi mediator tunggal, karena kan Pakistan itu cuma fasilitator aja sebenarnya, bukan mediator gitu ya. Ini akan masuk nanti Tiongkok, akan masuk Rusia, dan kemudian akan memberikan jaminan bahwa Iran tidak akan membuat senjata nuklir. Berapa mungkin persentasenya Anda mereka akan terlibat langsung depan panggungnya nih Mas, yang Tiongkok dan Rusia ini? Menurut saya sangat besar, karena masalah sekarang Donald Trump nggak punya banyak pilihan. Siapa negara-negara yang mendukung dia sekarang? Eropa tidak mendukung, NATO tidak mendukung, anggota negara-negara koalisi di Asia Pasifik, Jepang, Korea Selatan itu mulai kemudian berselingkuh dengan Iran. Seperti itu, dia tidak punya banyak dukungan, dia nggak punya banyak pilihan, maka kemudian dia akan menerima kemudian ketika Cina masuk. Tetapi kemudian jalan tengahnya ya bahasanya itu kemudian titik kompromi yang dilakukan, kemungkinan Iran akan menyerahkan cadangan uranium yang dia punya itu untuk dititip ke Rusia. Seperti itu. Karena begini, kalau perang ini berlanjut, jangan lupa ada 2 hal yang akan dikorbankan oleh Amerika Serikat. Kekuatan dia di Indo-Pasifik. Kalau dihabis di Iran, maka kekuatan Indo-Pasifik akan dikuasai oleh Cina. Seperti itu. Kalau dia kemudian berkepanjangan perang dengan Iran, jangan lupa Ukraina masih berlangsung, dan bukan tidak mungkin itu kemudian akan dikuasai oleh Rusia. Dia nggak punya banyak pilihan. Ini sedang berjudi Donald Trump. Mana mau yang ingin dia lepas. Kemungkinan karena Iran tetap ngotot, dia tidak mau membongkar fasilitas nuklirnya, mungkin bisa saja ke depan akhirnya Donald Trump itu banting harga. Oke lah, saya tidak menuntut Anda kemudian membongkar fasilitas nuklirnya, tetapi cadangan uranium itu diberikan kepada Rusia. Menurut saya Iran kalau tawaran seperti itu, dia mungkin saja dia mau. Karena yang penting cadangan uranium dia tidak diserahkan kepada Amerika Serikat. Yang itu sama juga menyerahkan kedaulatan dia kepada Amerika Serikat. Saya kira akan suatu kesepakatan, ada suatu jalan tengah yang mungkin tidak dicapai dalam waktu singkat ya, Mas Tifal. Mungkin ini butuh waktu yang berbulan-bulan atau berpekan-pekan, tetapi saya kira arahnya ke situ. Akan terjadi titik kompromi, dan kemudian sekalipun ada eskalasi itu tidak besar, tidak menjadi skala perang
perang yang sangat panjang. Karena bagi Amerika Serikat, jangan lupa, utang Amerika Serikat sekarang itu 39 triliun US dollar. Baik. Inflasi udah 3,3 dan trennya itu terus naik. Maka kalau ini terus dilakukan, bagi saya kredibilitas Donald Trump semakin lama semakin jatuh dan itu bisa menjadi tolak ukur kekalahan Partai Republik di pemilu selanjutnya nanti. Itukah yang paling make sense skenario-nya Mbak, bahwa peran dari Tiongkok dan Rusia itu harus muncul saat perundingan, atau justru ada hal lain, atau siapa yang rasanya paling memungkinkan untuk perundingan itu bisa mencapai titik kompromi antara dua belah pihak, Mbak Fauzia? Betul, saya melihat begini Mas Tifal, karena kita harus ingat bahwa pertemuan Trump dan Xi Jinping ini nantinya dijadwalkan di tanggal 14 sampai Ya. 15 Mei ini. Nah, ini sebenarnya koridor yang paling penting untuk nantinya tercapai perdamaian. Karena setelah itu akan ada variabel lain, yaitu terkait dengan apakah perjanjian atau pertemuan antara Xi Jinping dan Trump ini berhasil. Begitu, dan tentu akan mengubah lagi skenario kalkulasi antara Iran dan Amerika Serikat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jika tadi pertanyaannya apakah saat ini Tiongkok sudah mau atau akan mau maju ke depan panggung begitu ya. Saya rasa saat ini mungkin adalah waktu yang juga tepat, karena kita juga harus melihat bahwa Tiongkok saat ini memegang presidensi sebagai Dewan Keamanan PBB di bulan ini. Nah, ini sebenarnya seolah menjadi panggung yang tepat bagi Tiongkok untuk turut membantu menjadi negosiator atau bahkan mediator dalam konteks ini, karena sebelumnya tentu kita ingat dari tanggal 28 Februari bahkan hingga perang berjalan selama 30 hari tidak ada statement dari Tiongkok begitu. Nah, tapi sekarang tentu sudah ada seperti pertemuan yang disampaikan antara Arakci dengan Tiongkok beberapa waktu yang lalu begitu. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana kemauan atau kemauan Cina untuk menerima kunjungan dari Iran ini bentuk sebenarnya Tiongkok sendiri sudah mau maju ke panggung diplomasi itu begitu. Itu yang kedua, Mas. Dan yang ketiga tentu saja kita lihat bagaimana nantinya sebenarnya ini keberhasilan ataupun kegagalan dari kunjungan Trump ke Tiongkok nantinya ini akan sangat konsekuensial atau sangat berdampak pada bagaimana akhirnya nanti pencapaian kesepakatan antara Amerika dan Iran ini. Jadi saya rasa, kalau saya melihatnya adalah diplomasi atau negosiasi ini jendela yang terbuka sangat besar saat ini hingga tanggal 15 Mei. Karena semua perhitungan terkait dengan skenario ini akan sangat berubah pasca kunjungan Trump nanti. Masalahnya kan ada dua hal yang masih buntu nih Mbak sampai sekarang, soal nuklir dan soal Hormuz. Kalau kemudian Tiongkok dan Rusia itu berpotensi akan maju dalam perundingan, akan mengambil peran sentral di situ, gampang nggak golnya tuh? Ya, betul. Kalau Rusia kita tahu ya sudah banyak diskusi tentang bagaimana Putin menelpon Trump misalnya selama 90 menit beberapa waktu yang lalu. Ini tentu saja poinnya bukan tentang Hormuz, tapi poinnya tentang nuklir begitu ya. Dan ini poin yang tentu akan memecah kebuntuan, sehingga kalau kita lihat diskusi-diskusi terkait dengan apakah pengayaan uranium yang tadinya 60% diturunkan persentasenya, grade-nya, ini sudah mulai ada diskusi yang sifatnya teknis dan mekanik begitu. Itu tentu saja karena diskusi yang dialami atau dilakukan oleh Arakci dan Putin, dan juga maksud saya Putin dan Trump begitu. Itu terkait dengan nuklir. Yang kedua tentang Selat Hormuz, ini tentu lebih banyak diskusi dengan Beijing atau nantinya, karena memang kita tahu bahwa impor terbesar minyak yang dimiliki oleh Iran adalah ke Tiongkok begitu. Jadi tentu saja sebenarnya penutupan blokade yang dilakukan Amerika Serikat saat ini sedikit banyak sangat berpengaruh untuk Tiongkok begitu. Jadi ini tentu saja poin kedua yang memang menjadi kebuntuan, dan saat ini ada kunci tadi yang saya sampaikan bahwa ada pola, ada kesempatan bagi Tiongkok untuk tanpa terlihat berinvestasi terlalu banyak terhadap konflik ini begitu. Baik. Bahwa memang posisi sebagai presidensi Dewan Keamanan memberikan dengan panggung untuk melakukan hal tersebut, Mas Tifal. Oke, singkat saja Mas Pizarro, kalau kemudian dalam perundingan berikutnya nggak ketemu lagi titik temunya, titik sepakat yang nggak dapat lagi, kita harus melihat konsekuensi terburuk atau skenario terburuk apa lagi yang bakal terjadi di tengah perang yang sudah mau genap 2 bulan ini, Mas Pizarro? Iya, menurut saya tidak akan terjadi eskalasi perang begitu sangat besar ya. Karena masalahnya kalau ini eskalasi besar, maka Trump akan terjebak dalam perang jangka panjang yang itu sebenarnya dihindari oleh dia. Ingat Mas Tifal, perang Irak melawan Amerika Serikat, walaupun akhirnya Saddam Hussein turun, tetapi ada konsekuensi anggaran militer yang tersedot hampir 3 triliun US dollar.
dalam pertarungan melawan Saddam Hussein. Dalam perang Afghanistan juga sama. Niatnya mereka bisa menghabisi Taliban dalam 1-2 tahun, tetapi perang berlangsung selama 2 dekade dan kemudian ongkos militernya juga sangat besar, itu bisa mencapai 4 triliun US dollar. Apakah Trump mau mengikuti hal yang sama seperti itu? Problematikanya lagi-lagi waktu tidak berpihak sama dia. Masalah ekonomi di Amerika Serikat juga sudah sangat tinggi, inflasi 3,3%. Sekarang angka kredit rumah juga sangat meningkat, padahal ini anak-anak muda dari Amerika Serikat juga sedang membutuhkan rumah tempat tinggal. Ini membuat citra Trump semakin lama tidak populer dan bisa mungkin itu jalan jatuhnya Partai Republik. Trump tidak punya banyak pilihan di meja mereka, dan menurut saya pada gilirannya akhirnya Trump akan menyerah dan kemudian mengikuti skenario kompromi 50-50 mungkin yang akan menjadi jalan tengah, yang itu harus diambil dia. Karena kalau perang itu panjang, ingat, Iran itu siap, masyarakatnya siap, RJ siap, tapi apakah Amerika siap? Kita tidak melihat masyarakatnya siap, Kongresnya itu juga siap, dan hanya Trump. Karena Trump itu semakin lama perang, dia juga kaya itu. Karena banyak perusahaan-perusahaan militer Trump itu juga terkoneksi dengan perusahaan-perusahaan militer Amerika Serikat yang itu menguntungkan dia sendiri. Baik, Mas Pizarro, Mbak Fauzia, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat malam. Selamat Malam, malam, Mas Iqbal. Terima kasih.